Baik, sekali lagi selamat pagi dan selamat Sabat untuk kita semua. Kita tadi sudah berdoa, saat ini Sabat tanggal 20 Januari tahun 2024. Kita akan, melanjutkan Bible study kita ya. Kita sudah di chapter 10 dari buku, Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Dan, di chapter 10 ini judulnya, General View atau pandangan umum. Dan minggu lalu sudah dibawa oleh Kak Dolphin, dan ini kita tinggal menyelesaikan saja Sabat ini, apa namanya, kita akan menyelesaikan chapter 10. Tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan apa yang kita akan bahas Sabat ini, kita akan mereview sedikit yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Judulnya General View ya, ini latar belakangnya ini dikasih ayat sama, Wagoner ya. Di Lukas 19 ayat 41, dan yang berbicara ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Jadi, chapter 10 ini diawali oleh ayat ini. Jadi, kalau kita melihat seluruh cerita ini, maksud dari ayat ini adalah ketika Yesus melihat kota Yerusalem, ia menangisinya. Jadi, kenapa dia menangisinya? Karena dia tahu bahwa sebentar lagi kota itu akan dihancurkan ya. Sesuai nubuatan waktu itu, memang tidak ada lagi batu di atas batu, memang benar-benar hancur pada waktu itu. Dan kita akan lihat ya, ini seperti itulah nanti dunia ini ya. Kita akan lihat lagi, ini tentang pelajaran hari ini ya, pelajaran yang kita bahas waktu lalu. Oke, ini, di Kejadian 12 ayat 1, ini kita baca lagi ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri ini yang akan ke negeri bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu," maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini, ketika dibilang Tuhan bahwa eh, Tuhan menyuruh Abram untuk pergi dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, ke suatu negeri akan ditunjukkan. Terus ketika Abram sampai di Sikem, waktu itu orang Kanaan tinggal di tempat itu, Tuhan bilang, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan negeri ini kepada keturunanmu." Berarti kalau kita lihat, tanah yang dijanjikan Tuhan sesuai ini tanah Kanaan ya. Kalau kita baca sekilas, wah ini berarti tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Tapi setelah kita belajar ya, waktu lalu juga di chapter-chapter sebelumnya, kita tahu tanah atau perjanjian yang diberikan kepada Abraham adalah tanah surgawi. Kanaan surgawi. Memang betul keturunan Abraham akan menempati tanah itu ya. Tetapi janji kepada Abraham adalah Abraham dan keturunannya akan memiliki tanah itu. Jadi janji itu harus dimiliki oleh Abraham dan keturunannya. Kalau misalnya cuman keturunannya, itu bukan tidak menepati janji kan, harus Abraham dan keturunannya. Jadi yang dimaksud janji ini adalah apa? Kerajaan surga ya, kita sudah tahu. Everlasting possession harus dimiliki oleh mereka yang memiliki everlasting life ya. Atau tanah perjanjian kekal harus dimiliki oleh mereka yang memiliki hidup kekal, yaitu eh, orang-orang yang akan dibangkitkan atau orang-orang yang diselamatkan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, sorry ya, Mbak. Oke. Ya, makanya kita lanjut di Ibrani 11 ya. Dibilang sini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang saat itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Tuhan menjadikan tanah, dan kita tahu itu adalah tanah kerjaan surga ya. Tetapi memang betul ya, secara literal juga keturunan Abraham memiliki janji itu, yaitu tanah Kanaan ya. Tetapi di tanah Kanaan mereka, janji yang dijanjikan itu, mereka tinggal di kemah ya waktu itu. Abraham, Ishak dan Yakub tinggal di kemah. Dan mereka ini seolah-olah menjadi orang asing di situ ya. Orang asing, dan ini bilang ahli waris, tapi ahli waris harusnya tinggal di rumah besar atau apa ya, tetapi ini tinggal di kemah ya, mereka tinggal di kemah. Nah, kita lanjut. Terus dibilang, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi ini kalau kita lihat semua ini ya, mereka dijanjikan, tetapi ketika mereka hidup di bumi ini, mereka sebagai orang asing ya, mereka tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Dan kita tahu mereka mati tidak dapat apa yang dijanjikan Tuhan. Dan kita tahu ini janji ini belum ditepati ya, walaupun kita tahu keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, sudah menduduki tanah Kanaan, tetapi sebetulnya belum menepati apa yang dijanjikan itu. Kita lanjut ya. Ini semua orang asing dan pendatang. Jadi ini kalau kita baca di ayat ini ya, ini dia bilang, selaras dengan perkataan ini bahwa mereka mati dalam iman karena belum menerima janji-janji itu, tetapi mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan penggembara di bumi. Kita mempunyai perkataan Raja Daud ratusan tahun setelah pembebasan dari Mesir. Aku adalah seorang asing denganmu dan seorang pengembara sama seperti nenek moyangku. Ini kita lihat, ini Raja Daud adalah keturunan Abraham, dan mereka itu sudah menduduki tanah Kanaan. Dan Raja Daud ini raja kedua ya setelah Saul. Dan walaupun mereka sudah menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, tetap Daud bilang apa? Aku ini seorang asing denganmu dan seorang pengembara sama seperti nenek moyangku. Nenek moyang dari Daud siapa? Abraham, Ishak dan Yakub ya. Mereka sama-sama dibilang seorang asing ya. Terus di Tawarik 29 ayat 15 yang waktu ketika puncak kekuasaannya, dia menyerahkan kerajaan itu kepada Salomo. Di hadapan semua orang dia berkata, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan pengembara, sama seperti nenek moyang kami semua. Hari-hari kami di bumi bagaikan bayangan dan tidak ada yang kekal. Jadi dari sini kita melihat ya bahwa ini apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, sebuah tanah, sebuah kota, bukanlah apa yang tanah Kanaan yang mereka tempati waktu itu ya. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah tanah surgawi. Mari kita lanjut ya. Dia bilang seperti ini. Abraham menanti sebuah kota yang memiliki fondasi, yang pembangun dan pembuatnya adalah Tuhan. Kota dengan fondasi demikian dijelaskan di sini. Ini kita bisa baca di Wahyu 21 semua. Ini saya ambil ya punya pokok-pokok dari apa yang ditulis di Wahyu 21. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu,
Yerusalem turun dari surga dari Allah. Jadi ini Tuhanlah yang membangun kota ini ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Dan dasar-dasar atau bahasa Inggrisnya foundation, tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Jadi ini Abraham menanti sebuah kota yang memiliki fondasi ya, sesuai dengan Ibrani 11. Dan kota yang dimaksud adalah Yerusalem baru ya. Yerusalem baru yang turun dari surga. Dan ini adalah kota-kota yang fondasinya yang dibuat oleh Allah yang terdiri dari apa? Segala jenis permata. Ini adalah apa yang dinanti-nantikan oleh Abraham ya. Dan mereka di bumi ini bumi ini bukanlah sebuah tempat tinggal, mereka. Mereka cuman kayak berkunjung aja, mengembara di bumi ini, dan tujuan mereka adalah kerjaan surga ya. Jadi kalau pemikirannya mereka ini hanyalah pengembara, seharusnya pemikiran mereka seperti apa ya? Ini yang eh, pelajaran kita hari ini, sepanjang chapter ini ya. Ini kita baca selesai. Dia punya subjudulnya hanya negara surgawi yang cukup baik. Jadi tanah orang Kasdim sama suburnya dengan tanah Palestina. Dan tanah itu cukup untuk dijadikan tempat tinggal sementara bagi mereka serta tanah lainnya. Jadi ini di Palestina, di apa Kanaan itu, di Kasdim, ini subur sekali ya tanahnya. Jadi cocok sekali untuk dijadikan tempat tinggal ya. Tetapi dibilang sini, tetapi tidak seorang pun yang bisa membuat mereka puas tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ibrani 11 ayat 16. Anak-anak Abraham yang sejati tidak pernah menantikan penggenapan janji di bumi yang sekarang ini, melainkan di bumi yang telah dijadikan baru. Jadi saudara-saudara, ini kalau kita lihat sebenarnya tempat tinggal yang Tuhan janjikan di dunia itu, Kanaan yang pertama kita lihat secara literal, ini sebenarnya ini tempat yang subur ya. Harusnya mereka sudah betah di situ dan menjadikan itu rumah mereka ya. Tetapi dibilang ini mereka tidak puas dengan hal ini ya. Karena mereka merindukan sesuatu yang lebih baik. Dan sebenarnya itu adalah janji Tuhan kepada Abraham bahwa tanah yang kekal itu yang akan menjadi miliknya dan keturunannya, yaitu Abraham dan keturunannya. Abraham tidak merasakan tanah itu, jadi harus Abraham dan keturunannya. Sama-sama ketika mereka memiliki tanah itu, baru janji itu digenapi. Dan kita tahu, kita semua ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Jadi kita menantikan sebuah bumi yang baru. Kita semua, apa namanya, tidak akan menantikan penggenapan janji Tuhan itu di bumi ini, melainkan di bumi yang baru ya, atau Yerusalem yang baru. Nah, ya itu yang seperti saya bilang tadi, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang sebagai pengembara di bumi ini. Rumah kita bukan di sini, tapi kerajaan surga. Apa sikap kita terhadap hal ini ya? Bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, apa yang harus kita lakukan ya? Ini Ishak sebuah ilustrasi ya. Ini sudah kita bahas waktu lalu. Dan kita akan review sebelum kita lanjut. Karena sisanya chapter 10 ini tinggal sedikit. Oke, ini. Keinginan akan negeri surgawi ini menjadikan ahli waris sejati sangat mudah berurusan dalam urusan di dunia ini, seperti tergambar dalam kehidupan Ishak. Jadi saudara-saudara, kalau kita tahu kita ini hanya apa namanya, pengembara, hanya sementara tinggal di dunia ini, harusnya kita punya urusan di bumi ini katanya harusnya easy ya, atau mudah, gampang, nggak stres, atau take it easy ya, mau jadi apa, seperti apa, nggak stres ya, karena kita cuma menumpang sebentar aja di sini ya. Karena kita tahu rumah kita bukan di sini, tapi kerjaan surga.
Harusnya seperti itu ya. Jadi sangat mudah atau easy sekali berurusan dalam urusan di dunia ini. Mari kita lihat seperti apa kehidupan Ishak ya. Jadi ini sudah kita bahas waktu lalu. Jadi mungkin saya nggak perlu baca, kita review aja sedikit. Jadi waktu itu Ishak pergi ke tempat orang Filistin ya. Dan ketika dia pergi ke sana, dia menabur atau dia menanam, bercocok tanam di situ, dan dia menghasilkan hasil yang sangat besar, 100 kali lipat. Karena kita tahu Tuhan memberkati dia ya, seperti di Kejadian 26 ini. Dia menjadi sangat kaya, dan ketika orang-orang Filistin lihat, Ishak ini sudah lebih kaya dari mereka. Sehingga Abimelek bilang kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi ketika diusir, Ishak langsung pergi dari situ dan berkemah di lembah Gerar dan menetap di situ. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya kita sudah lebih berkuasa dari orang lain yang tempat kita tinggal, harusnya tidak ada orang yang bisa suruh-suruh kita atau memerintah kita, karena kita sudah lebih berkuasa, kita lebih kaya. Harusnya kita yang bisa memerintah mereka ya. Harusnya seperti itu. Kalaupun ada yang tidak suka dengan kita, kita bisa melawan mereka. Kita punya kuasa, punya harta, harusnya kita bisa melawan mereka, sama seperti Ishak ya, seperti ini. Bisa melawan Abimelek. Tetapi dibilang di sini ya, meskipun Ishak lebih berkuasa daripada orang-orang yang negerinya ia tinggali, dia pergi dari mereka atas permintaan mereka. Bahkan ketika dia sangat makmur, dia tidak ingin berjuang untuk memiliki harta duniawi. Saudara, harusnya Ishak bisa melawan ya waktu itu, tapi tidak seperti itu. Waduh, sama seperti contoh juga Abraham ya, ketika dia dan Lot, dia selalu pilih Lot, kamu mau yang mana? Dan Lot pilih tanah yang kaya ya, tanah Sodom atau tanah yang subur. Tanah yang subur dia pilih lembah Sodom. Dan kita tahu ya, ini harusnya Abraham yang sebagai paman atau orang tua dari eh, Lot, harusnya Abraham dulu yang memilih. Tapi ini contoh-contoh orang yang beriman. Sama seperti Ishak, dia tidak melawan Abimelek. Malah ketika mereka mengusir dia, dia langsung pergi ya. Walaupun dia sudah makmur dan kaya ya waktu itu. Nah, terus kita baca di sini ya. Roh yang sama dimanifestasikan setelah dia pergi dan tinggal di Gerar. Nah, ini juga waktu dia tinggal di Gerar, ketika ini dibilang hamba-hamba Ishak menggali lagi sumur-sumur milik Abraham. Jadi mungkin waktu itu ya, waktu dulu Abraham ke Gerar, di tempat itu dia bangun gali sumur, dan mungkin ketika ditinggali, mungkin sumur itu sudah tertimbun ya, atau sudah dangkal lah ya, seperti itu. Jadi diperbaikilah sumur-sumur itu oleh Ishak, dan ketika dia gali sumur itu, dan dia juga gali sumur yang lain untuk menemukan mata air untuk hidup, dia bilang situ. Ada gembala-gembala Gerar bilang itu, "Oh, itu punya mereka, bukan." Aduh, punya mereka. Jadi ketika gembala-gembala di Gerar mengklaim itu punya mereka, Ishak nak melawan. "Oh, ini saya punya papa yang gali ini." Saya papa punya yang harusnya dia kan harus haknya dia ini, Abraham yang gali, ini harusnya punya mereka. Tetapi dia tidak seperti itu ya. Jadi dia pergi ke tempat lain dan gali lagi sumur yang lain. Jadi dia kasih itu sumur yang Abraham gali kepada gembala-gembala di Gerar. Tapi setelah dia gali yang baru, dorang bilang itu punya mereka lagi. Waduh, ini kalau keterlaluan sekali ya apa yang dilakukan terhadap Ishak. Ini harusnya Ishak punya power, dia bisa lawan gembala-gembala itu. Tetapi apa yang dilakukan Ishak waktu itu, dia pindah lagi. Dia pindah lagi di tempat yang lain. Ini kalau kita lihat di sumur Abraham, dia gali sumur diklaim punya mereka. Dia gali sumur yang lain, diklaim punya mereka. Dan apa ya, dia pindah lagi, dia gali sumur. Dan ini puji Tuhan, setelah dia gali sumur yang lain lagi, ini dia bilang, tetapi sumur ini mereka tidak bertengkar. Jadi tidak diklaim lagi. Makanya di sumur ini namanya Rehobot. Karena ia berkata, Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi kadang-kadang kalau kita dapat masalah seperti ini, tentunya kita mengeluh kepada Tuhan ya. Ini menyalahkan Tuhan seperti ini. Tapi kita lihat
Walaupun Tuhan yang suruh mereka dan terjadi masalah-masalah seperti ini, mereka tidak Ishak ini tidak mengeluh kepada Tuhan ya. Justru ketika Tuhan kasih sesuatu, dia berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin harusnya sebelumnya harusnya dia sudah bersungut-sungut kepada Tuhan ya. Tuhan, bagaimana ini seperti ini? Saya diperlakukan seperti ini, tidak perlakukan tidak adil. Tetapi Ishak tidak seperti itu ya. Dia tahu dia hanya pendatang di bumi ini. Kalaupun seperti itu, dia cari tempat yang lain. Aduh, sampai Tuhan kasih dia suatu tempat yang tenang, atau dia dapat kelonggaran, tidak bertengkar di situ. Dia berjawab syukur kepada Tuhan ya. Ah, kenapa seperti itu ya? Ini dia bilang tidak ada alasan untuk membela diri. Kita baca ya. Ishak mendapat janji akan sebuah negeri yang lebih baik, yaitu negeri surgawi. Dan oleh karena itu dia tidak akan berusaha untuk memiliki beberapa mil persegi tanah di bumi yang terkutuk karena dosa ini. Mengapa dia harus berbuat demikian? Karena bumi ini bukanlah warisan yang Tuhan janjikan kepadanya. Dan mengapa dia harus berjuang untuk mendapatkan bagian di negeri di mana dia hanya seorang pendatang? Benar dia harus hidup, tetapi dia membiarkan Tuhan mengaturnya untuk hidupnya. Aduh, Ishak benar-benar paham, Abraham benar-benar paham bahwa apa yang Tuhan janjikan bukanlah di dunia ini, tetapi di kerajaan surga. Jadi kita, ini pelajaran yang baik ya untuk kita semua. Kita yang merasa ya, mengaku bahwa kita ini cuma pendatang di bumi ini, kita tidak akan menghabiskan waktu kita untuk bertengkar untuk hal-hal duniawi seperti ini ya. Memang, aduh ini ini agak susah ya kalau, aduh, apakah kita orang ambil yang hak kita ini, tentunya kita rasanya nggak bisa diam untuk hal-hal seperti itu ya. Hak-hak kita di bumi ini, misalnya tanah kita diambil atau hak kita dicuri, harusnya, aduh, ini eh sangat sulit untuk kita untuk tidak melawan. Tetapi ini contoh-contoh orang yang beriman yang merasa pasti bahwa bumi ini cuma sebagai tempat persinggahan. Bumi ini cuma kita hanya berkunjung, hanya lewat di bumi ini. Dan kita punya rumah di kerajaan surga. Aduh, ini harusnya kalau kita berpikir seperti itu, kita akan berbuat seperti yang Ishak lakukan. Makanya ini yang dibilang ya, dalam hal ini dia menunjukkan Roh Kristus yang sejati. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya atau perkaranya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2 ayat 23. Ini luar biasa ya. Ini Ishak ini ia menunjukkan Roh Kristus yang sejati ya. Ketika dia berbuat dengan tidak adil, ia tidak membalas seperti itu ya. Nah, mari kita lihat ini ya. Dalam hal ini kita memiliki contoh. Jika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Jadi ini ya, kita tahu bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan adalah tanah yang dikhususkan kepada Abraham dan keturunan-keturunannya. Dan keturunannya ya. Dan kita tahu keturunannya adalah Kristus. Dan kalau kita Kristus, milik Kristus, kita adalah apa? Keturunan Abraham. Jadi tanah ini cuma buat Abraham dan keturunannya ya. Dan kita tahu janji itu adalah apa? Kerajaan surga ya. Tanah itu adalah kerajaan surga. Nah, mari kita lihat. Oleh karena itu kita harus mengikuti ajaran Kristus. Salah satunya adalah, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan jika ada orang yang menuntut engkau secara hukum dan merampas bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ini, aduh, ini luar biasa ya. Kalau ada yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau ada yang merampas baju, kalau kita ada jubah, kasih juga jubahnya. Tuh, ini seolah-olah kita bisa kasih contoh yang lain ya. Aduh, ini lebih ke sekarang ya contohnya. Misalnya kita diambil apa yang punya kita ya, eh, tanah, mungkin kita kasih aja seperti itu ya. Ini yang dibilang seperti ini ya, seperti itu ya. Terus dibilang sini ya oleh Wagoner,
Kata-kata ini dianggap oleh banyak orang yang mengaku Kristen sebagai khayalan dan sama sekali tidak bisa dipraktekkan. Tetapi pembaca yang rendah hati akan melihat di dalamnya nasihat yang masuk akal mengenai tuntutan hukum. Aduh, ini ya, saudara-saudara. Mungkin kenapa kita menganggap ayat-ayat ini sebagai suatu khayalan ya, atau nggak bisa dipraktekkan. Karena kita harus mengakui bahwa iman kita belum sampai di situ ya. Iman kita belum sampai situ. Kita masih sedikit iman untuk mempercayai bahwa kita di bumi ini hanya sebagai pendatang. Sebagai pendatang atau sebagai pengembara. Dan kita sering merasa bahwa rumah kita ini di bumi ini, kita harus mencarinya di sini. Kita harapan kita untuk surgawi kadang-kadang ini, apa namanya, kayak ini ragu-ragu yaitu kita mau dapat atau enggak ya. Dan itu bukan masalah orang lain, masalah saya pribadi juga seperti itu ya saudara-saudara. Kalaupun saya dibuat seperti ini, akan sangat sulit untuk saya pribadi untuk bisa praktekkan ini ya, karena ini iman saya masih sangat kecil. Jadi ini jadi pelajaran untuk saya pribadi juga ya saudara-saudara, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Ini dan perkataan ini atau ayat ini bukan sebuah hanya teori ya saudara-saudara atau khayalan. Ini sangat masuk akal tuntutan hukum ini. Karena Tuhan ini bilang seperti ini bukan cuman, ini sebagai perumpamaan yang, kalau seperti itu ya. Tetapi ini sebagai hal yang harus kita lakukan ya, sebagai orang-orang yang beriman di dunia ini. Beriman, yang akan mewarisi tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Kita lanjut ya. Jadi kalau sikap kita seperti ini, ini ya, kalau sikap kita seperti ini ketika orang merampas tanah kita sedikit, "Oh kita kasih tanah yang sedikit sana lagi, oh ambil lagi ini." Apa ini bilang ya? Dibilang, "Tapi kita akan kehilangan semua yang kita miliki di dunia, jika kita harus melakukan seperti yang dikatakan dalam ayat tersebut." Ketika kita mendengarnya berkata seperti itu ya. Jadi, aduh, kalau orang seperti itu misalnya mobil kita, motor kita, rumah kita, kalau kita melakukan apa yang ayat itu bilang, kita tidak akan punya apa-apa di dunia ini. Betul ya, seperti itu. Nah, terus dia bilang lanjut ya, "Iya, betul, kita tidak akan memiliki apa-apa. Meskipun demikian keadaan kita, kita tidak lebih buruk daripada keadaan Kristus Tuhan di bumi ini." Aduh, ternyata keadaan Kristus waktu di bumi ini lebih buruk. Dia tidak punya apa-apa ketika dia datang di bumi ini ya, saudara-saudara. Tidak punya tanah, bahkan dia tinggal ke sana kemari, ke rumah temannya, dia tidak tinggal di rumahnya ya. Tetapi kita harus ingat bahwa Bapa Surgawimu tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya ini. Dia yang merawat burung pipit mampu merawat mereka yang menyerahkan perkaranya kepadanya. Waduh, luar biasa ya saudara-saudara. Ini ini perkataan iman ya. Ini terus dibilang, kita melihat bahwa Ishak makmur meskipun dia tidak memperjuangkan haknya. Janji yang dibuat kepada bapa leluhur, kita juga bapa leluhur kita juga dibuat untuk kita oleh Tuhan yang sama. Jadi saudara-saudara, walaupun Ishak tidak memperjuangkan ini ya, ini dia haknya yang menjadi miliknya ya, tetapi dia dibuat makmur oleh Tuhan. Justru kadang-kadang kita yang saudara-saudara yang memperjuangkan hak kita, mau, oh ini tanah kita diambil sejengkal, kita memperkarakan itu ya, memperkarakan itu dan atau apapun yang hak kita diambil orang lain, kita memperkarakan itu. Dan kalau kita lihat hidup kita nggak biasa-biasa aja ya, nggak makmur. Toh kita sudah memperjuangkan hak-hak kita seperti itu. Tapi kita lihat ya, ini contohnya Ishak, walaupun dia tidak memperjuangkan seperti itu, tidak mempertengkarkan hal-hal duniawi seperti itu, Tuhan memberkati dia ya. Ini janji Tuhan ya. Burung pipit pun dirawat, apalagi kita umat Tuhan ya. Jadi ini iman itu adalah mempercayai apa yang Tuhan katakan ya. Ini ayat-ayat di Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, itu adalah iman ya, bergantung kepada apa yang Tuhan katakan. Itu adalah definisi iman ya. Oke, kita lanjut.
Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Tuhan yang sama masih memperhatikan mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir ya kalau kita seperti apa yang dilakukan Ishak, kita punya harta akan habis atau kita tidak akan punya apa-apa lagi di dunia. Kita tidak tahu mau makan apa, tidak tahu mau tinggal di mana. Tetapi ini janji Tuhan, saudara-saudara, di Mazmur 105 ayat 12-15. Ini walaupun mereka mengembara ke sana kemari, dia bilang apa? Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Bahkan ketika raja-raja, makanya bahkan waktu kita ingat ya, waktu Abraham ketika di Mesir kalau nggak salah ya, nanti sudah bisa koreksi kalau saya salah. Ketika waktu itu dengan Abraham ya, dia bahkan rela menghancurkan satu bangsa kafir demi satu orang Abraham ya, demi satu orang Abraham. Jadi Tuhan sangat umatnya, memperhatikan umatnya daripada dan dia bisa menghukum orang-orang raja-raja waktu itu pun dihukum mereka ya. Apalagi kalau sekarang ini mungkin gubernur atau presiden bisa saja dihukumnya gara-gara satu orang yaitu kita yang apa? Kita sebagai umatnya ya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa? Diperas seperti ini ya, atau tidak akan membiarkan kita dibuat jahat oleh orang lain. Tuhan akan melindungi kita, memperhatikan kita ya. Bagi kita ya apa? Dibilang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi tidak usah khawatir ya. Mungkin kita pikir seperti itu, tapi contoh Ishak menjadi contoh untuk kita ya. Dibilang seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Jadi saudara-saudara, jangan takut miskin ya, atau tidak ada punya apa-apa kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini janji Tuhan ya, ini firman Tuhan bahwa Dia akan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang tahu bahwa bumi ini bukanlah miliknya, yang tidak memperdebatkan hal-hal yang ada di dunia ini seperti tanah atau apapun yang menjadi milik kita, ya. Ini Tuhan akan memberkati. Jadi contohnya Ishak, dia tidak memperdebatkan hal-hal di dunia ini dan Tuhan memberkati dia menjadi sangat makmur ya, saudara-saudara. Oke, terus dia bilang seperti ini. Ini di Roma 12 ayat 19 ya. Tuhan tidak menjanjikan bahwa semua kesalahan kita akan diluruskan sekaligus atau bahkan dalam hidup ini. Tetapi Dia tidak melupakan tangisan orang miskin dan Dia telah berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu atau ada orang lain yang membuat ketidakadilan kepada kita, kita nggak harus membalas mereka ya. Sama seperti Ishak, ketika dia dibuat tidak adil, dia tidak membalas. Dia ketika sumurnya dirampas, dia buat sumur yang lain. Dan itu pembalasan milik Tuhan. Terus dilanjut dia di ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Waduh, luar biasa. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Makanya di ayat tadi, ketika bajumu dirampas, berikanlah juga jubahmu. Aduh, ini contohnya ya. Ketika kita dibuat tidak adil oleh orang lain, kita harus membalasnya. Membalasnya dengan apa? Kebaikan. Membalasnya kebaikan. Dia curi baju, jangan membalasnya. Kasih dia jubah. Berikanlah suatu kebaikan kepada orang-orang apa yang membuat jahat kepada kita. Itu adalah apa? Contoh-contoh perbuatan iman. Nah, kita lihat ini selalu dalam satu pasal misalnya ada contoh yang baik, akan ada juga contoh yang salah ya saudara-saudara. Ini adalah contoh-contoh orang yang contoh
seperti Abraham dan Ishak yang tahu persis bahwa mereka di bumi ini hanyalah sebagai orang-orang eh, asing, orang-orang asing yang mengembara di bumi ini. Dan mereka bertindak sebagai orang-orang orang-orang atau orang-orang kerajaan surga yang mereka tahu rumah mereka di kerajaan surga ya, bukan di bumi ini. Dan ini kita lihat contoh yang lain ya tentang Esau. Ini ada Ishak dan Esau. Dan kita tahu Esau adalah anak Ishak ya. Ketidaksetiaan Esau, ini subjudulnya. Kasus Esau kebetulan memberikan bukti lain bahwa warisan yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya bukanlah warisan sementara untuk dinikmati dalam kehidupan ini, tetapi warisan abadi untuk dinikmati dalam kehidupan yang akan datang. Ini kita lihat contoh dari Esau ya. Kita lihat contoh dari Esau. Ini kita sudah tahu semua ya ceritanya. Ini tentang birthright atau hak kesulungan. Jadi ini kita baca ya supaya lebih jelas dia punya kata-kata. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah sekiranya aku makanan dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dalam surat Ibrani, Esau disebut orang duniawi karena dia menjual hak kesulungannya. Jadi ini kita akan lihat ya orang duniawi itu seperti apa ya. Ini kalau dari Esau disebut orang duniawi karena menjual hak kesulungannya. Mari kita lihat ya. Perhatikan kata-kata Esau ini. Ketika Yakub memintanya untuk menjual hak kesulungannya, lihatlah, aku hampir mati. Apa untungnya hak kesulungan ini bagiku? Kalau di bahasa Indonesia tadi, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, kalau bahasa Inggrisnya, lihatlah aku sudah mau mati ya. Apa untungnya untuk hak kesulungan ini bagiku? Dibilang sini, dia tidak memiliki harapan di luar kehidupan sekarang ini. Dan dia tidak melihat lebih jauh. Dia tidak merasa yakin akan apapun yang sebenarnya tidak dia miliki saat ini. Tidak diragukan bahwa dia sangat lapar. Kemungkinan dia merasa seolah-olah dia benar-benar berada di ambang kematian. Tetapi bahkan prospek kematian tidak ada bedanya dengan Abraham dan banyak orang lainnya. Mereka mati dalam iman, tidak menerima janji-janji itu, tetapi diyakinkan olehnya dan memeluknya. Esau bagaimanapun tidak memiliki iman seperti itu. Dia tidak memiliki kepercayaan pada warisan di luar kuburan. Apapun yang dia inginkan sekarang. Demikianlah dia menjual hak kesulungannya. Saudara-saudaranya, saudara-saudara, ini Esau ini dia kan ketika dia eh, lapar ya waktu itu dia aduh sudah mau mati ini. Sudah lapar ya. Walaupun sebenarnya dia tidak akan mati ya waktu itu. Kalau dia pun tidak makan waktu itu dia tidak akan mati. Tetapi dia tahu sebentar lagi dia mau mati. Kalau dia sudah mati, hak kesulungan untuk apa ini? Tidak berguna untuk dia. Dia pikir seperti itu. Makanya ini dia tidak apa? Dia tidak memiliki iman setelah kebangkitan ya. Dia tidak ada harapan untuk kalau dia mati. Setelah dia mati apa? Kalau Abraham, walaupun dia mati dengan iman bahwa dia akan memiliki tanah yang Tuhan janjikan. Abraham mati belum memiliki apa yang dia miliki ya. Abraham mati ya belum memiliki apa yang dijanjikan kepadanya ya, janjikan kepadanya. Tapi Esau ini, aduh kita lihat dia kalau sudah mati dia sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi. Tidak ada iman di luar ini ya. Tidak ada iman bahwa nanti dia dibangkitkan dan akan memiliki berkat atas hak kesulungan itu ya. Dia menganggap remeh akan apa yang Tuhan eh,
akan Tuhan berikan kepadanya ya. Dan ini, aduh ini apa namanya? Dia tidak merasa yakin akan apapun yang sebenarnya tidak dia miliki saat ini. Jadi dia belum memiliki hak kesulungan itu dan ini nggak yakin bahwa itu berkat itu akan dia miliki. Jadi menganggap ringan apa yang Tuhan janji, hak kesulungan ini ya, hak kesulungan ini. Oke. Ah, jadi karena dia menganggap ringan, dia mau apa yang dia mau untuk saat ini dia lapar, dia mau saat itu dia harus mendapatkan itu ya. Atau kita lihat kebutuhan eh, kebutuhan kebutuhannya dia saat itu dia butuh itu, dia butuh makan, dia mau seperti itu. Dia mengorbankan apa yang menjadi milik kekalnya dia, milik kekalnya dia. Ini sampai di sini ya waktu lalu kita bahas dan kita akan bahas untuk sahabat ini ya. Ini dia punya aplikasinya untuk kita ya. Luar biasa ini eh, dia punya pelajaran ya. Jadi Esau menganggap ringan apa yang Tuhan janjikan kepadanya atau hak kesulungannya dianggap ringan. Padahal itu adalah suatu berkat, bahkan berkat ketika dia mati, dia akan dibangkitkan dan memiliki berkat itu. Sama seperti Abraham, dia memiliki iman bahwa dia akan apa? Dibangkitkan. Tetapi Esau tidak memiliki iman yang dimiliki Abraham. Oke. Sampai di sini mungkin kita pikir ya, saudara-saudara, ini Esau ini bodoh sekali ya. Dia mengorbankan berkat yang luar biasa hanya untuk sepiring mangkok kacang merah. Atau hanya seporsi makanan dia rela untuk mengorbankan berkat yang begitu besar. Kita sering berpikir begitu ya. Mari kita baca untuk pelajaran hari ini ya. Untuk di judulnya adalah pengikut Esau. Dibilang Esau bukanlah satu-satunya orang bodoh dan duniawi yang pernah ada di dunia ini. Waduh, bukan satu-satunya ya. Ribuan orang yang telah melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, bahkan sambil menyalahkan Esau atas kebodohannya. Ribuan orang termasuk mungkin kita juga ya, kita juga seperti itu ya. Dan bahkan kita menyalahkan Esau seperti itu, tapi kita melakukan hal-hal yang dibuat Esau ya. Ini bahkan orang yang menyalahkan Esau atas kebodohannya melakukan hal yang sama. Kita baca lanjut ya. Tuhan telah memanggil kita semua untuk berbagi kemuliaan warisan yang Dia janjikan kepada Abraham. Dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Ia telah melahirkan kita kembali kepada suatu pengharapan yang hidup untuk menerima suatu warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu, yaitu kamu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Warisan kebenaran ini harus kita miliki melalui ketaatan iman, ketaatan kepada hukum suci Allah, 10 hukum. Tetapi ketika manusia mengetahui bahwa penurutan hukum memerlukan pemeliharaan hari ketujuh, hari Sabat yang dipelihara oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan seluruh Israel, mereka menggelengkan kepala. Tidak, kata mereka, saya tidak bisa melakukan itu. Saya ingin dan saya melihat bahwa itu adalah kewajiban. Tetapi jika saya harus mempertahankannya, saya tidak dapat mencari nafkah. Saya akan dipecat dari pekerjaan dan akan kelaparan bersama keluargaku. Saudara-saudara, ini contoh Esau ya, ketika apa namanya, dia memilih makanan atau kebutuhan hidupnya dan dia mengorbankan berkat surgawi sama seperti kita juga saudara-saudara ya. Kadang-kadang kita Tuhan sudah janjikan suatu berkat kerajaan surga untuk kita ya. Ketika Kristus mati dan dia bangkit kembali, kita sudah menerima warisan yang tidak dapat binasa ya. Ini yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Tapi kadang-kadang eh, gini ya, kita sudah terima warisan itu dan Tuhan bilang bahwa kita juga harus memelihara hukum ya. Karena eh, bukan karena melanggar hukum kita diselamatkan ya, tetapi
karena kita memiliki iman, itu kita juga akan memelihara hukum. Jadi iman dan hukum itu satu paket ya. Karena iman akan melahirkan perbuatan ya. Nah, kadang-kadang kita ini ya, karena kita juga tidak memiliki iman bahwa kita akan memiliki itu, memiliki kerjaan surga yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Nah, ini ya, seperti ini ya, dia bilang. Tetapi ketika manusia mengetahui bahwa penurutan hukum memerlukan pemeliharaan hari ketujuh, hari Sabat yang dipelihara oleh Abraham, Ishak dan Yakub, seluruh Israel, mereka menggelengkan kepala. Tidak, kata mereka, saya tidak bisa melakukan itu. Jadi kadang-kadang ini ya, untuk mencari sesuatu sepiring nasi atau untuk mencari nafkah untuk keluarga, kadang-kadang contohnya kita mengorbankan hari Sabat untuk bekerja ya. Kadang-kadang kalau misalnya saya nggak kerja hari Sabat, saya akan dipecat oleh perusahaan saya atau dari tempat saya bekerja. Saya mau makan apa? Jadi untuk saya bisa dapat makan, untuk saya bisa dapat bekerja, keluarga saya bisa makan, saya harus bekerja hari Sabat. Dan ini contoh yang sama sama seperti Ishak ya. Kalau saya nggak makan hari ini, saya akan mati. Atau sebentar lagi saya akan mati. Dan ini sebenarnya kita mengorbankan kehidupan kekal demi kehidupan yang sementara ini atau makanan yang sementara ini. Sedangkan kita tahu ya, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita kalau kita berserah kepadanya. Tapi kadang-kadang kita mengorbankan firman Tuhan, hal-hal yang Tuhan tuntut bagi kita demi sepiring nasi atau demi demi semangkok kacang merah yang hanya memuaskan sementara perut kita ini ya. Jadi ini bukan hanya tentang hari Sabat juga ya, tentang hal-hal yang lain yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi kadang-kadang kita seperti itu ya, saya juga pribadi. Makanya saya merasa, aduh ini pelajaran ini, saya tidak pantas untuk bawakan pelajaran ini karena saya sering melanggar akan hal-hal ini ya. Saya melanggar, kadang-kadang saya lebih mementingkan ini daripada kerajaan surga atau apa yang Tuhan, hak kesulungan seperti yang dimiliki oleh Yakub. Saya sering mengabaikan sesuatu yang kekal, keselamatan yang tersedia, daripada mengabaikan hal-hal ini dan lebih mementingkan hal-hal duniawi ya, saudara-saudara. Dan ini menjadi pelajaran atau menjadi suatu yang eh, templakan yang keras untuk saya pribadi juga ya, bahwa ini saya harus lebih mementingkan hal ini ya, mementingkan hal kerja surga daripada mementingkan ini ya, hal-hal duniawi atau apa namanya, dengan kata lain mencari nafkah. Mencari nafkah itu tidak salah ya, saudara-saudara. Tapi kita lihat ini ya, ketika kita harus mengorbankan apa yang firman Tuhan sampaikan. Contohnya hari Sabat ya. Ketika kita harus mengorbankan hari Sabat demi sesuatu, aduh ini sama seperti Esau mengorbankan hak kesulungannya demi sepiring eh, kacang merah ya. Mungkin kalau kita bandingkan pekerjaan kita dengan kacang merah, aduh ini kacang merah itu tidak ada apa-apanya. Tetapi itu sama ya, dia punya perumpamaan dengan ini ya. Sama pekerjaan kita atau apapun di dunia ini ya, dia punya perbandingannya sama dengan kacang merah ya. Apapun kita punya harta atau apapun, itu sama seperti itu ya. Oke, saudara-saudara, mungkin sampai di sini mungkin ada tambahan dari saudara-saudara atau pertanyaan atau argumentasi. Silakan ya saudara-saudara. Ini tentang Esau dan Ishak. Silakan kalau ada yang mau tambahkan atau bertanya. Ya, silakan. Oke, bisa dengar? Ya, Oh. bisa. Ya, Kak Dolphin mungkin. Silakan baru join. Kak Opin, silakan Kak. Silakan. Gampang. No, Kak, go ahead. Duluan Kak. Oke, jadi perkara Esau jadi satu pelajaran bagi kita di mana
kita diingatkan lagi betapa pentingnya perkara-perkara surgawi yang sudah Tuhan tentukan bagi kita, Iya. ya, termasuk sabat. Ya, sabat adalah perkara surgawi yang Tuhan tentukan buat kita. Begitu juga apa yang terjadi kepada Esau, hak kesulungan, ya, tapi dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, sehingga dia menjual hak kesulungan itu. Tapi pimpinan Tuhan juga, ya, yang menolong Esau untuk datang kepada pertobatan dan menyadari semua itu. Begitu juga kita dalam setiap perkara, di dalam menjalani kehidupan kita. Ada banyak ujian-ujian yang tentunya menggelitik hati, kadang-kadang dilematis, ya, membuat kita ketar-ketir. Tapi ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan, hal-hal ini akan menjadi sangat mudah kita lewati karena kita berjalan dengan Tuhan. Ya, kita tidak berjalan dengan kaki kita sendiri. Ya, dan perkara Esau adalah perkara yang sering terjadi di antara kita juga, ya. Tetapi di sini kita diingatkan dua hal yang penting. Yang tadi Ishak di atas, ya, bahwa dia tidak mempertahankan hak-haknya di bumi ini karena dia tahu bahwa tempatnya dia bukan di bumi ini. Begitu juga kita dapat pelajaran ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan tentang hak-hak milik kita, kita sudah dapat panduannya melalui pelajaran ini. Bahwa bagaimana kita bersikap dan bagaimana karakter Kristus boleh menjadi milik kita, ya. Tidak ngotot. Jadi biarlah ini pelajaran-pelajaran penting ini terlihat seperti sekilas, tapi biarlah boleh membekas di hati jiwa pikiran kita sebagai tuntunanmu. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku, boleh jadi kekuatan kita. Thank you, brother. Ya, thank you, bro. Ya, silakan Joy tadi. Bisa dengar, kita bisa. Bisa. Dengar? Hilang. Bisa dengar. Bisa ini? Bisa. Ya. Oke. Kalau ini gimana? Oke? Sudah bisa. Oke. Ya. Jadi kita lihat ada beberapa application yang memang sangat penting ya untuk kita sebagai kalau kita mau mengaku atau bukan mengaku ya, kalau kita kan sebagai ahli waris ya kerajaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, ahli waris tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip yang kita lihat dari pelajaran yang Kak Opin sudah kasih, terus lalu review, dan kemudian pelajaran sekarang ini adalah kehidupan Abraham dengan Ishak. Kehidupan Abraham dengan Ishak, kalau kita lihat ini, mereka ini kan semua hidup, mereka semua ini hidup dengan iman. Dan mereka ini semua adalah contoh-contoh iman yang ada di Alkitab untuk diberikan kepada kita akhir zaman, di mana mereka ini adalah ahli waris dan keturunan Abraham. Nah, sekarang kehidupan mereka itu bagaimana gitu. Nah, kalau kita lihat kehidupan Abraham dengan Ishak, itu semua kehidupan yang semua itu berjalan dengan iman, tidak ada logika satupun yang kita lihat di sini sebagai logika manusia, iya kan? Seperti Ishak kita lihat dan Abraham. Untuk mempertahankan ya harta di dunia, kita lihat, atau kepunyaan mereka itu berhidup berdasarkan prinsip Alkitab, yang mana baju mereka dirampas, mereka kasih jubah gitu ya. Jadi kenapa mereka bertindak seperti itu? Karena yang mereka cari bukan di dunia di sini, itu kan yang tadi di Ibrani 11, yang mereka cari, yang mereka nantikan itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu tanah atau
apa namanya, tanah perjanjian kekal, kemudian ya tanah dan kota ya yang Tuhan bangun sendiri gitu. Jadi attitude mereka itu different gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita punya attitude atau kita punya sikap di akhir zaman sepertinya bertolak belakang dari kehidupan Abraham dengan Ishak. Contoh, apa aplikasi yang kita bisa ambil dari Abraham dengan Ishak tinggal di tenda? Coba. Apa 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 aplikasi yang kita bisa ambil gitu. Nah, kalau saya lihat ya, kita bilang, kita tanya, apakah memang dulu Lasin gitu loh tinggal-tinggal di tenda? Apakah mereka dulu belum ada bangunan-bangunan atau yang kita bisa tinggal di seperti kita lah ya, Permanen ya, rumah-rumah rumah permanen. permanen gitu. Apakah memang lazim untuk tinggal di tenda? Waktu kita buka di Kejadian 12, itu kan waktu Abraham dipanggil. Kalau kalian mundur Kejadian 11, disitulah Tower of Babel atau apa, Menara Babel. Kalau kalian baca di situ, disitulah mereka membangun tembok dengan city atau apa ya kalau bahasa ini, tunggu, Kota dan coba kita, tembok. iya, kota. Kalau ayat 4 dia bilang, marilah kita build a city and a tower gitu. City, tower, kota dengan tembok. Jadi kalau kita lihat ya di prinsip di situ, atau mungkin kembali lagi di zaman Nuh yang mereka membangun, kawin-mawin, kita lihat di situ bahwa memang ada tembok, ada kota-kota, ada tower yang orang-orang nggak hanya tinggal di tenda gitu. Mereka bisa rumah bertingkat sudah bisa berarti ya. Rumah bertingkat, tower kan, towernya itu mereka mau build sampai di langit kan, berarti tinggi sekali gitu. Dan orang punya otak-otak mereka di zaman dulu itu, waduh, mereka itu nggak perlu tulis-tulis kalau kita harus ditulis, mereka semua by memory gitu. Bagaimana mereka punya otak sangat smart. Jadi kita lihat, oh berarti kalau Abraham dengan Ishak punya harta yang banyak, mereka bisa saja mereka ingin bangun rumah yang besar, tinggal di kota atau something like that begitu. Tapi kita lihat prinsipnya mereka itu adalah tinggal di tenda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya harus tinggal di tenda? Kita lihat dia punya prinsip ya. Apa itu prinsip tinggal di tenda? Jadi tinggal di tenda itu adalah mereka sedia di mana Tuhan suruh pergi gitu loh. Kalau Tuhan bilang, oke, Abraham sekarang Anda berangkat. Oke, saya pergi. Available anytime. Berarti kalau saya available anytime, saya move di mana Tuhan ask me to go, apakah saya berada di satu tempat kemudian saya harus accumulate, maksudnya bisa dapatkan dia punya prinsip accumulate semua yang saya bisa, kemudian kalau saya sudah accumulate semua saya bisa, apakah akan lebih easy untuk move atau lebih susah untuk move? Seperti itu. Dan ya kan? Dan kemudian walaupun di tempat di mana kita pergi seperti Ishak, Tuhan memberkati kita. Tetapi di saat kita diperlakukan dengan tidak benar atau tidak adil, Ishak siap pergi di mana sampai dia menemukan tempat di mana tidak ada pertengkaran. Betul kan, Li? Iya, betul. Karena ada di ayat itu apa namanya itu yang Ishak namakan tempat itu Rehobot gitu. Jadi dia berusaha untuk tidak bertengkar dengan orang-orang yang mau memperebutkan harta seperti itu. Ini saya punya, ini sumur saya. Kamu sudah berhasil, ini saya punya. Jadi the fact mereka tinggal di tenda karena ya seperti itulah dia punya prinsip. Jadi kita lihat, aduh, luar biasa kehidupan Abraham dengan Ishak yang mana inilah teman-teman, inilah iman yang mana orang-orang yang benar-benar tahu bahwa ini dunia ini yang terkutuk ini bukan saya punya. Saya ada tempat yang Tuhan sediakan jauh lebih baik dari tanah ini yang apakah saya harus perebutkan? Apakah saya harus melanggar prinsip-prinsip Alkitab hanya demi memperebutkan 1 meter tanah, 100 pohon apel, 100 pohon pisang misalnya ya, untuk mengorbankan
tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau saya mengorbankan itu, nah itulah contoh Ishak. Ya kan? Dia mau, yang penting di dunia ini dia nggak pikir akhir di balik saya punya kehidupan ini apa sih? Apa sih? Kalau misalnya pun saya mati, apa sesudah mati? Kalaupun tanah saya dirampas, apa sesudah saya tanah dirampas? Apakah saya harus balas atau tidak? Seperti itu. Apakah saya harus tuntut atau gimana? Jadi kita sudah biasa hidup dengan pemikiran yang mana dunia ini adalah milik kita. Inilah tempat kita. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Ini hanya sebuah tempat persinggahan. Hanya kalau dibilang di sini, mereka orang perantara, pengembara. Jadi perantara pengembara nggak pernah mereka mau mereka tahu perantara pengembara they can move anytime, ke kapan saja mereka berpindah-pindah, dan bukan di situ mereka untuk mereka punya tinggal selama-lamanya. Jadi misalnya saya sudah tinggal di satu tempat, tetap saya akan berprinsip bahwa kalau Tuhan panggil saya di tempat yang lain, I'm ready to go. Kalau di tempat di sini orang treat saya tidak adil, diusir, I'm ready to go. Sama seperti Ishak, sampai memang benar-benar oke, di sini Tuhan sudah memberikan tempat saya, tidak ada lagi yang berkelahi dengan saya. Seperti itu. Nah, itulah tadi bilanglah, kalau saya punya sikap begitu, saya akan bangkrut, saya nggak akan punya duit, saya akan begini-gini. Itulah yang Tuhan bilang, yang di sini bilang, apakah Tuhan tidak peduli dengan kita? Justru kita akan diberkati karena kita mengandalkan Tuhan. Kita mengikuti firman Tuhan. Jangan balas, kalau dirampas ini kasih ini, kalau gini-gini. Aduh, itu susah sekali. Tapi di saat kita mengalami hal itu, teman-teman, disitulah perjalanan iman kita dengan Tuhan. It's beautiful kalau kita berjalan dengan iman. Kalau Lali tadi bilang, ini pelajaran Mbak Lali, ini pelajaran buat kita juga sendiri gitu. Dimanapun saya berada, kita harus berpikir bahwa this is not my home. Kita hanya sojourn, pengembara, hanya sementara gitu loh di tempat dimanapun saya berada. Dan satu hal yang kita mau bilang adalah, karena ini adalah perjalanan iman, Gereja Laodikia membutuhkan iman, emas, iman yang diuji. Tuhan akan memberikan ujian kepada kita sampai kalau kita gagal, ujian itu dikembalikan lagi sampai benar-benar kita benar-benar learn dari kita punya ujian itu. Kemudian kita pass, kita punya ujian itu, sama seperti Abraham dengan Ishak. Baru Tuhan bisa lihat, yes, inilah yang kita butuhkan untuk jemaat Laodikia, adalah salah satu bagaimana iman kita akan diuji dan kita akan timbul seperti emas murni. Itu yang kita butuhkan, teman-teman. Dan buku atau pelajaran ini yang kita lagi belajar, Pekabaran Malaikat Ketiga, yang benar-benar memberikan, oh ini ternyata ujian, ini ternyata perjalanan iman gitu, bukan perjalanan logika manusia. Abraham pakai logika, kalau kita lihat, no, bukan reason manusia. Ini perjalanan adalah Tuhan yang akan provide. Tuhan menyediakan, as long as kita mengikuti apa yang Tuhan tulis di Alkitab, walaupun tidak masuk di akal. Itulah perjalanan iman yang sudah dikasih contoh oleh Abraham dengan Ishak. Oke, thank you, Li. Ya, Thank you. thank you Kak Dolphin juga. Jadi memang betul ya, ini sebenarnya pertentangan antara reason dan iman ya. Kalau misalnya kalau reason kita ya, kalau logikanya, kalau orang ambil tanah kita, terus kita biarin, lama-lama kita nggak punya apa-apa. Reasonnya seperti itu kan. Tapi kalau logikanya, kalau imannya kita tahu bahwa kita cuman orang asing di sini dan rumah kita bukan di sini. Aduh, kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita, kita akan melakukan hal yang sama seperti Ishak ya. Justru orang-orang yang memperebutkan memperebutkan harta duniawi ini adalah apa? Sama seperti Esau, orang-orang kafir, atau sama seperti orang-orang yang mengambil subur Ishak ya. Mereka memperdebatkan soal harta atau memperdebatkan soal kepemilikan. Oh, ini milik saya, ini milik saya. Walaupun itu memang tempat tinggal mereka ya. Dan itu menunjukkan kalau kita seperti itu, kita bukan umat Tuhan, kita adalah apa? Orang-orang kafir.
Sama, ini bukan perkataan saya, tapi ini adalah apa yang firman Tuhan katakan ya. Dan ini ya, aduh, ini kebergantungan sama Tuhan luar biasa ya. Kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tidak akan pernah tinggalkan. Oke, kita lanjut ya. Dengan cara itulah Esau berargumentasi. Dia akan kelaparan, atau setidaknya dia pikir dia kelaparan. Dia sengaja memisahkan diri dengan hak kesulungannya demi sesuatu untuk dimakan. Sama kayak misalnya hari Sabat juga yang tadi bilang ya. Ini saya bekerja hari Sabat supaya ada sesuatu untuk dimakan. Jadi saya memisahkan diri dengan Tuhan demi hal-hal untuk ini ya. Terus dibilang, namun kebanyakan manusia bahkan tidak menunggu sampai mereka berada di ambang kematian. Sebelum mereka menjual hak warisan mereka untuk mendapat makanan. Jadi saudara-saudara, bahkan walaupun kita masih jauh dari kematian, masih tidak berkekurangan ya kalau dibilang. Walaupun kita nggak berkekurangan, kita kadang-kadang sudah melakukan hal yang lebih parah dari Esau ya. Sama nih, menganggap keselamatan itu sebagai suatu hal yang remeh ya. Belum mau mati, bahkan ini belum mau mati, masih ada ini, masih ada itu. Tetapi demi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau, demi sesuatu harta, kita rela melepaskan itu ya, melepaskan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Terus dibilang, mereka membayangkan bahaya yang sebenarnya tidak ada. Jadi, aduh, kalau kita nak kerja ini, kita akan mati ya. Atau kita nggak kerja di Sabat, kita mati. Atau sama seperti sekarang ini ya, kalau nggak kerja, mau makan apa ya. Tapi dia bilang ini di sini ya, manusia tidak mati kelaparan karena melayani Tuhan. Aduh, luar biasa. Kita sepenuhnya bergantung kepadanya untuk hidup kita dalam segala keadaan. Dan kalau dia menjaga kita ketika kita menginjak-injak hukumnya, dia pasti mampu menjaga kita di saat kita melayani dia. Saudara-saudara, di saat kita menginjak-injak hukum Tuhan atau tidak menurut hukum, Tuhan masih memberkati kita. Apalagi di saat kita melayani atau mampu menjaga hukum-hukum Tuhan atau menurut hukum Tuhan. Tuhan akan lebih memberkati kita. Berkatnya lebih banyak daripada itu ya. Mungkin kita menilainya dari apa yang kita miliki. Tapi dari pandangan Tuhan, berkat itu adalah suatu berkat rohani ya. Kita tahu bahwa warisan yang akan kita miliki, warisan yang kekal ya, yang aduh tidak bisa, yang aduh jauh lebih melebihi segala sesuatu ya. Jauh melebihi segala sesuatu. Saya ingat ya waktu masih dikerja dulu di Jakarta di suatu perusahaan, saya ditawari untuk ikut training ya, namanya Advanced Global Medic (AGM). Jadi itu trainingnya bukan cuma dari eh, orang-orang Indonesia, tapi dari luar juga. Tapi trainingnya sampai hari Sabat ya, satu minggu lebih, 10 hari kalau nggak salah. Ada jatuhkan hari Sabat, saya minta izin kalau bisa hari Sabat, bisa nggak saya nggak masuk. Dari perusahaan nggak kasih. Itu training mahal, kamu nggak bisa satu hari nggak ada. Terus saya bilang, aduh kalau begitu, kalau nggak bisa hari Sabat izin, saya nggak mau ikut lah, saya bilang begitu. Aduh sayang sekali, dibilang seperti itu. Tapi saya sudah bulat, nggak ikut walaupun nama saya sudah didaftar, akhirnya diganti sama orang lain ya. Terus Mbak yang, Lauri, ada juga teman kamu yang Advent ikut kok, kenapa kamu nggak ikut? Saya bilang, aduh enggak, Pak. Saya nggak mau ikut seperti itu. Dan memang betul ya, kalau teman saya yang ikut ya Advent itu sekarang eh, kehidupannya memang udah sukses ya, udah banyak duitnya, udah kalau memang sudah miliki semuanya kalau saya lihat. Tapi eh, secara manusia juga sih, aduh ini saya kayaknya kehidupan pekerjaan saya nggak kayak teman-teman saya, mereka sudah sukses banyak, saya nggak berkembang ya seperti ini. Tapi dengan pelajaran ini sebenarnya menguatkan saya pribadi ya, saudara-saudara. Ini kekayaan Tuhan itu bukan dinilai dari apa yang kita miliki ya. Walaupun eh, pas-pasan, tetapi Tuhan masih menjaga atau melindungi kita sampai sekarang ini. Dan kita itu sebenarnya lebih kaya karena warisan kita itu adalah kerajaan surga ya.
kerajaan surga yang kita akan miliki nanti. Nah, kita lanjut ya, ini dibilang sini. Juru selamat mengatakan bahwa khawatir akan masa depan, takut kalau kita akan kelaparan adalah ciri dari kekafiran. Jadi kalau kita worry atau khawatir akan sesuatu, duh ini sebenarnya kita ini orang kafir, bukan keturunan Abraham. Kita bukan anak-anak Tuhan. Kalau kita seperti ini, masih khawatir seperti ini ya. Makanya Tuhan bilang begini, Tuhan memberi kita jaminan positif bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Aduh, ini janji Tuhan, saudara-saudara. Cari dahulu kebenarannya dan Tuhan akan tambahkan berkat-berkat seperti ini. Kita tidak akan kelaparan ya. Ini Mazmur 37 ayat 25. Ini kita punya ini ya. Daud punya perkataan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Aduh, saudara-saudara. Kita lanjutkan. Meskipun kita akan kehilangan nyawa demi kebenaran Tuhan, kita berada dalam persekutuan yang baik. Marilah kita berhati-hati dalam meremehkan janji-janji Allah yang kaya, sehingga kita akan berpisah dengan warisan kekal demi sepotong roti. Dan ketika kita sudah terlambat, kita mendapati bahwa tidak ada tempat lagi untuk bertobat. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah tahu hal yang benar tentang kerajaan surga, tentang warisan kekal ini, tentang kita ini bukan sebagai orang yang penetap di dunia ini, tetapi kita adalah orang asing, kita harus percaya itu bahwa rumah kita bukan di sini. Kita jangan khawatir tentang masa depan kita, karena Bapa kita, Bapa yang kaya, Tuhan di surga ya saudara-saudara, yang memiliki semua alam semesta ini Bapa kita. Dan saudara-saudara, janji-janji Tuhan ini janji yang luar biasa, dan kita jangan pernah menganggap remeh akan janji ini. Kalau kita menganggap remeh dan kita memilih hal seperti seperti Esau, pilih sepotong roti, pilih semangkuk sup merah demi semangkuk sup merah dan mengabaikan warisan kekal. Dan ketika kita sudah sadar sama seperti Esau, dia sudah sadar, aduh saya sudah kehilangan ini hak kesulungan. Dia mau bertobat, dia menangis, sudah terlambat, tidak bisa untuk membalikkan keadaan karena hak kesulungan sudah diberikan kepada Yakub. Dan biarlah pengalaman dari Ishak menjadi bagian kita, dan pengalaman Esau tidak menjadi bagian kita, saudara-saudara. Melainkan menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh meremehkan hal-hal surgawi atau warisan surgawi yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita ini adalah keturunan Abraham. Kita keturunan Abraham. Kita harus percaya bahwa kita di sini adalah orang asing ya, saudara-saudara. Dan tujuan kita bukan kekayaan di dunia. Kita sudah tahu di pelajaran awal-awal bahwa Tuhan sudah tanamkan di dalam diri kita untuk mencari kuasa. Tetapi bukan kuasa untuk mencari kekayaan, saudara-saudara, karena kita tidak akan puas. Tapi kuasa untuk mencari yang namanya Injil, yang untuk menjadi keselamatan bagi kita. Oke, kita punya pelajaran sampai sini, dan ini terakhir adalah tentang lagu Bapakku Kaya, dan saya akan putar lagunya. Mungkin sebelum kita putar lagu Bapakku Kaya, mungkin ada saudara-saudara yang mau kasih komentar, saudara-saudara, atau tanggapan sebelum kita akan tutup dengan lagu. Iya, Li. Ya, Ya, silakan. jadi kalau kita lihat Esau ya, dia itu orang kafir. Dia mau menjual hak kesulungannya hanya demi sesuap nasi. Ya betul ya, tadi Wagner bilang. Mungkin kita bilang, Esau ini kok hanya sesuap sup begitu mau jual hak kesulungan, iya kan? Iya. Maksudnya kayak bodoh sekali kamu mau jual hak kesulungan hanya. Iya, kita juga begitu. Malah lebih parah lagi kalau kita belajar pelajaran mengenai ini terus kita bikin decision seperti itu gitu loh. Jadi yang kita sudah kasih kesaksian ya waktu orang berdoa sebelumnya itu mengenai hari Sabat. Sebelum kita apply pekerjaan, kita sudah bertekad dalam hati, Tuhan, kita nggak mau kerja hari Sabat. Kalau mau disuruh kerja hari Sabat, kita akan bilang, I have my Sabbath day, dari sundown to Friday sampai sunset
Saturday night, Saturday. That's my Sabbath gitu loh. Di saat kita stand up for God, atau maksudnya kita stand up for apa ya, untuk memelihara hukum Tuhan, do you think God will not stand up for us? Ya kan? Do you think, oh, Lali udah hari Sabat dia bertekad, si Joy, Kak Opin, atau siapa pendeta bertekad untuk hari Sabat. Apakah Tuhan bilang, ya kamu untuk hari Sabat nggak mau kerja hari Sabat? Kalau karena nggak dapat kerja hari Sabat, ya udahlah nggak kedapat hari Sabat. Apakah Tuhan kita seperti itu? Dia akan, kita bilang, He will honor those who honor Him. Dia akan honor ya kita untuk memang benar-benar mengikuti akan hukum Tuhan. Dan walaupun kita tidak di granted akan kita punya hari Sabat, walaupun saya harus dibunuh, saya punya tempat tinggal nggak di sini juga anyway gitu loh. Kita punya tempat tinggal di surga. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, this is not my home. Seperti itulah mindset Abraham, Ishak, dan orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman, inilah ya, jadi jangan takut apa yang kita makan, kita minum, atau apapun itu, don't worry, God will provide. Kalau kita berdiri untuk Tuhan, kalian akan lihat Tuhan akan berdiri untuk kita. Mungkin di saat hal yang impossible, aduh nggak mungkin kalau tempat kerja di sini mungkin harus hari Sabat. Aduh, banyak sekali testimoni orang-orang yang bisa testify di saat mereka berdiri untuk hari Sabat. Ataupun saya sendiri alami yang di situ kerjanya memang nggak ada off hari Sabat, harus kerja hari Sabat. Tapi when we stand up for God, God will stand up for us. Anyway, okay, Li, thank you. Ya, thank you. Nah, kalau kita lihat Esau ini adalah cucu Abraham ya. Dia adalah keturunan asli dari Abraham, tetapi dia dihitung orang-orang kafir karena tidak memiliki imannya Abraham. Apalagi kita ya saudara-saudara. Dan kita mungkin kadang-kadang sudah memiliki sebagai orang Advent, umat Tuhan, tapi kita sudah ini kita orang yang beriman, tapi dengan cara perbuatan kita lebih milih seperti perbuatan Esau. Kayaknya kita bukanlah umat Tuhan, melainkan orang-orang kafir ya. Oh, tadi Kak Dolphin mau tambahkan, silakan Kak sebelum kita. Iya, terkadang pencapaian itu menjadi ukuran manusia. Ya, kita mengukur bahwa keberhasilan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Yang saya mau bilang bahwa kalau kita ukur-ukur diri kita ya dengan orang-orang lain yang sepertinya sukses, akan terlihat sangat kecil kita dan akan membuat kita begitu rendah ya. Tapi lepas dari semua itu, yang boleh jadi kekuatan adalah bagi kita adalah pemeliharaan Tuhan yang tiada henti-hentinya. Saya suka kutipan di atas tadi. Di saat kita menginjak-injak hukum, ya, Tuhan masih pelihara kita. Apalagi ketika kita belajar untuk menuruti hukum-hukumnya. Itu seperti yang Sister Joy bilang tadi, Tuhan akan berdiri untuk kita. Dan kita tahu sebagaimana Ishak, Abraham melihat dunia ini bukan tempat kita, atau bahkan pencapaiannya itu bukan satu tujuan buat kita, karena apapun keberadaan kita pada akhirnya sampai ketika kita dimeteraikan atau sampai kepada kedatangan Tuhan, itulah keadaan kita yang bisa saja itu merupakan jalan Tuhan menuntun kita untuk teguh berdiri di atas firman-Nya. Bayangkan kalau saya sudah jadi seorang yang kaya raya, apakah saya masih ikut Bible study lagi? Itu bisa saja terjadi. Atau apakah saya akan mencari Tuhan, atau saya akan mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan ketika saya kaya raya? Bisa saja itu tidak terjadi, melainkan saya akan mengandalkan uang saya dalam segala hal. Jadi ini
boleh jadi kekuatan bahwa kita ini dunia bukan tempat kita, segala pencapaian-pencapaian kita miliki yang menjadi penilaian-penilaian juga bukan tujuan kita, tetapi menjadi kekuatan buat kita bagaimana kita boleh memiliki iman yang sempurna, memiliki karakter Kristus sepenuhnya. Tujuan kita adalah surga baka. Thank you, brother. Amin, amin, bro. Thank you, bro. Nah, puji Tuhan ya, saudara-saudara, ini sangat menguatkan kita semua. Biarlah kita sama seperti Ishak dan Abraham ya, memiliki iman yang mereka miliki juga ya. Ini harus menjadi doa kita juga, biar kita memiliki imannya mereka, saudara-saudara. Dan kita bisa bertindak seperti yang mereka sudah lakukan, atau contoh-contoh yang mereka telah berikan bagi kita ya. Oke, ini kita akan tutup dengan lagu. Ini lagu judulnya Bapakku Kaya Rumah dan Tanah. Ini lagu yang familiar untuk kita ya. Kita sudah sering dengar ini. Dan saya baru tahu bahwa lagu ini cocok sekali dengan pelajaran tentang Abraham ya. Ini dibilang di sini ya. Ini dia tinggal di pondok, kalau tinggal di tenda atau di pondok, kenapa dia harus peduli ya? Karena Tuhan sudah siapkan kerajaan surga. Dia pernah jadi orang asing terbuang di bumi. Abraham orang asing di bumi. Daud pun bilang dia orang asing di bumi ya. Aduh, ini cocok sekali dan ini menjadi nyanyian kita ya, umat-umat Tuhan atau keturunan Abraham, bahwa Bapa kita kaya. Bapa kita kaya, kita punya tanah, punya kerajaan surga yang akan kita berikan. Yang dia akan diberikan kepada kita. Jadi ini akan menjadi iman kita ya, bahwa kekayaan Bapa kita, tanah yang akan diberikan kepada kita itu suatu jaminan yang pasti. Dan dunia ini kita hanya tempat tinggal, hanya berkunjung ke dunia ini ya. Berkunjung ke dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal abadi kita, saudara-saudara. Kita harus tahu dan percaya itu ya, saudara-saudara. Oke, kita akan dengar ya dia punya. Apa saudara-saudara bisa lihat ini YouTube-nya? Bisa lihat? Bisa, Li, bisa. Bisa. Oke. Oh, nggak bisa dengar ya, saudara-saudara. Oh, sorry. Nggak bisa dengar ya? Bisa dengar? Belum ada bisa, Li. suara. Coba play dulu. Sudah play tapi nggak ini. Mana ya dia punya settingan. Tunggu guys, coba ya. Sebentar ya. Nah, coba ya. Aduh, sayang sekali nggak bisa dengar suara ya. Eh, Sayang sekali kita nggak bisa ini ya, dengar suaranya. Kalau Suara sudah di-share, ya, Pastor, bagaimana, Sir? termasuk share suara. Oh, share suara. Ya, jadi keluar dulu, nanti pada waktu mau share Ah, YouTube-nya ada di bawah itu ada share sound. share suara ya. Se-
klik lagi share-nya, lalu sebelum share YouTube-nya itu nanti ada di bawah harus Oh dicentang. iya, iya, share sound. Sudah pendeta. Ya, terima kasih. Oh, Oke. betul. Oke, betul. Iya, terima kasih pendeta. Masih kedengaran. Bapakku kaya rumah dan tanah, segenap harta dunia. Padahal sudah di-share suara. Share sound sudah. Suara tadi sudah Sudah keluar. kedengaran, Dik. Oh, sudah Sudah kedengaran. kedengaran. Oh, Sudah, Iya, sudah. tinggal di kita large aja yang nggak gitu. dengar ya, mungkin. Oke, siap. Kaya Oke. Bapakku kaya Sudah bisa dengar ya, saudara? rumah dan tanah, segenap harta dunia kepunyaannya, emas dan perak, intan permata, semua miliknya. Dia sangatlah kaya. Aku anak raja, ya anak raja, dengan Tuhan Yesus. Aku anak raja, Sang Putra Allah, Juru Selamat, pernah hidup sederhana di dunia. Sekarang Ia memohon rahmat bagi umatnya yang telah diangkatnya. Aku anak raja, ya anak raja, dengan Tuhan Yesus. Aku anak raja. Dulu ku sesat, orang terbuang dan hilang dalam hidup penuh dosa. Tetapi sekarang ku anak Tuhan, menjadi waris kerajaan Allah. Aku anak raja, ya anak raja, dengan Tuhan Yesus. Aku anak raja. Rumah di dunia bukan utama, karena di surga tersedia istana. Meski merantau jauh dari Tuhan, pujilah Allah. Aku anak raja, aku anak raja, ya anak raja, dengan Tuhan Yesus. Aku anak raja. Amin. Amin. Oke. Terima kasih saudara-saudara untuk semua komentar, doa-doanya, pelajaran kita sampai di sini. Biarlah pelajaran ini menjadi bagian kita semua, menjadi iman bagi kita bahwa kita anak raja, Bapa kita kaya ya. Kita cuman orang asing di bumi ini, walaupun kita tinggal di pondok atau tenda seperti yang dibilang di lirik di lagu ini ya. Baik, pelajaran kita sampai di sini. Kita akan tutup dengan doa. Mungkin Pendeta Jeki boleh tutup dalam doa.